adalah survivor COVID yang sebelumnya beberapa minggu lalu positif ya Bang? Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Deto. Mantap. Ya, di Deto kali ini kita akan kedatangan tamu spesial. Tamu spesialnya adalah ini, seperti yang teman-teman lihat di depan. Ya, ini adalah Bang Libert. Ya, jadi di segmen kali ini, di episode kali ini, Deto akan membahas mengenai coronavirus. Coronavirus apa virus sih? Ya, virus ya. Bahasa Inggris virus ya. Oke, jadi sedikit memperkenalkan. Jadi Bang Libert ini adalah kawan gua yang dia adalah apa ya bilangnya? Gue nggak enak ngomongnya. Mantan Survivor. Oke, benar. Survivor dari COVID-19 ya, walaupun cuma OTG ya. Iya, OTG. Oke. Jadi kita sebutnya survivor. Jadi Bang Libert ini adalah survivor COVID yang sebelumnya beberapa minggu lalu positif ya Bang? Iya. Positif Jadi COVID. tesnya itu di tanggal 12 Desember 2020. Oh, tahan dulu. Sebelum Abang cerita, kita ada komersial break berikut ini. Enggak deh, bohong. Enggak. Jadi enggak ada komersial. Maksudnya gua tahan karena jangan sampai seru dulu. Nah, jadi teman-teman please jaga jarak, jaga kesehatan, ya enggak? Iya. Jaga pandangan mata. Jadi COVID ini sebenarnya bisa mengenai siapa saja ya Bang ya. Betul. Jadi kita nggak tahu kita kapan terkena atau kapan waktunya. Jadi pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak. Oke, sedikit memperkenalkan. Sekarang kita mulai di Deto kali ini kita akan membahas mengenai OTG, orang tanpa gejala di COVID 2019 ini. Ya, silakan Abang memperkenalkan diri. Oh, mohon maaf, ini kayaknya sepertinya bukan 2019, Pak. Ini sudah 2021. Berarti namanya COVID 20. Oh, Iya dong. Bapak bilangnya COVID 2019, Pak. Iya. COVID-19. Oh iya. Jadi COVID-19. Jadi sebelum kita mulai tadi Bang, gue persilakan Abang untuk memperkenalkan diri. Jadi Abang siapa gitu kan? Mungkin asal dan bisa diceritakan lu gimana Bang kok bisa kena COVID? Silakan. Oke, perkenalkan kalau nama saya Libert, lengkapnya nggak usah dulu ya. Nanti Iya. mungkin di channel-channel yang lain. Kecuali kalau mau lamar kerja ya Kecuali boleh nama mau lamar lengkap. kerja. Ya, ntar gue kasih tag Instagram. Saya kasih CV-nya. Jadi kalau company yang berminat silakan ya Bang ya. Betul. Mau resign Pak? Rencana seperti itu, Pak. Lanjut. Terus. Oke, kalau asal sih sekarang udah tinggal di Cisauk ya. Cisauk. Kabupaten Tangerang. Terus awalnya saya bisa kena COVID sih sebenarnya kalau dari saya mah saya nggak ada kepikiran untuk pengen ngecek COVID sih. Kalau misalnya saya pengen ngecek COVID itu mungkin karena ini ya keharusan dari perusahaan. Kalau misalnya kita mau masuk kerja, kadang-kadang kan minta rapid test. Yes. Dan kadang-kadang kayak rapid test itu saya juga nggak percaya Pak. Oh gitu. Rapid test Jadi itu. nggak percaya nih? Saya nggak percaya dengan rapid test Pak dulu Pak. Jujur aja. Jadi- Apalagi ada salah satu instansi ya rapid test itu. Bayangin Pak, 30 detik setelah saya rapid itu langsung keluar hasilnya Pak. Oh iya, 30 detik. 30 detik. Oh, tapi sorry. Kalau kita out of topic nih ya. Sekarang sudah ada hasil rapid itu dalam waktu 8 detik, Pak. Namanya Ginos, punyanya UGM. Jadi UGM dia melalui gelembung udara kita, jadi ditiup gitu ya, ditampung, dia itu sudah merekam berapa ratus sampel spesimen orang yang positif. Jadi nanti dia ada sensor, Pak. Bapak tahu dari mana kalau misalnya itu beberapa ratus sampel? Dia bilang itu begitu, Pak. Apakah metodologinya itu sudah pernah diuji? Sudah, Pak. Nanti gua taruh beritanya di bawah ini ya. Ya, maklum ya, kita engineer Pak. Jadi yang namanya metodologi itu perlu kita pertanyakan. Oke. Makanya kayak COVID ini sebenarnya ya kayak rapid test itu masih kurang yakin sih. Stop. Tadi Bang Libert bilang awalnya lu nggak yakin ya, tapi akhirnya. Nah akhirnya itu yang kena duluan itu istri saya Pak. Oh gitu. Benar. Tadi lu bilang di Cisauk Tangerang ya? Cisauk. Tangerang ya? Itu sebelumnya kalau gue boleh tahu, Tangerang itu tempat lu tinggal Bang, itu masuk red zone atau memang daerah aman-aman aja sih? Daerah aman-aman aja sih. Oke, lanjut. Daerah aman-aman aja dan warga sekitar itu cenderung tidak terlalu peduli dengan COVID. Oke. Terus istri kena tadi lu cerita. Tiba-tiba istri itu tiba-tiba ada lagunya tahu?
Tiba-tiba cinta datang kepadaku. Jadi istrinya tiba-tiba. Ya nggak tiba-tiba juga sih. Jadi istri itu ceritanya itu di tanggal 7 Desember 2020 itu gak enak badan, Pak. Ya. Gak enak badan, ngilu, terus batuk. Dan malamnya tanggal 7 Desember itu indera penciumannya hilang. Istri. Istri. Jadi selang berapa hari itu? Enggak, cuman sehari. Sehari ya? Sehari dia mau tes. Dan Kalau waktu itu istri mah nanya ke saya, ini perlu tes COVID nggak sih? oh gitu. Perlu tes COVID nggak sih? Tapi fine-fine aja badan. Malah fine badan bisa fine aja, nggak ada apa-apa. Istri anak saya malah bilang gini, ngapain sih tes COVID? Cuman hilang indera penciuman bisa aja sih karena pilek, iya kan? Pilek atau pemilihan legislatif. enggak Pilek. Pak. Pilek Pak, pilek. Pilek ini ya. Enggak pilek. Ini pilek hidung bukan pilek. Flu. Oh, belum. Malu Medan ya. Iya, jadi pilek. Itu pilek. Karena pilek bisa jadi kan karena pilek kan hilang indera penciuman. Ya mungkin Bapak pernah mengalaminya. Ya. Saya juga pernah. Oke, gitu. terus Tapi istri tetap otot Pak untuk otot untuk minta dites. untuk tes. Padahal Bapak bilang udahlah itu paling Biasa aja. biasa flu Itu gitu. biasa lah. Ngapain Terus? sih? Akhirnya istri tes di tanggal 8 Desember di rumah sakit yang di BSD lah ya. Nah, di rumah sakit di BSD. Setelah dia tes, hasilnya keluar tuh Pak, tanggal 10 Desember 2020. Hasilnya dia positif SARS-CoV-19 Itu metode PCR. dengan metode swab PCR, Swab PCR. dan nilai city value-nya itu cukup rendah. Nilai apa? City value. City value. City value. Nah, city value itu saya juga kurang bisa menjelaskan Pak Iya, cara iya. kerjanya. Intinya sih kayaknya kayak setiap alat untuk pendeteksi swab PCR itu ada yang punya cut off value-nya 40, tapi ada juga yang 35 Pak. lah, kenapa bisa berbeda, Pak? Itu kalau itu berbeda saya kurang tahu Pak. Mungkin kita bisa tanya. Jadi itu sepertinya gini ya, kalau misalkan dikatakan sederhananya itu sebuah standarisasi gitu ya. Sebuah standarisasi tapi Ambang batas. ya ambang batas, tapi kenapa ambang batasnya untuk setiap rumah sakit Berbeda. bisa berbeda? Oke. Catat. Terus itu siapa yang nyatet deh? Itu satu poinnya. Terus? Nah, karena istri positif, Yes. ya kan? Dan dia itu tesnya tanggal 8, di mana kita baca-baca jurnal itu kalau masa inkubasi virus itu kan 3 sampai 4 hari ya. Iya. Makanya saya berinisiatif itu ngambil sampelnya itu swab PCR lagi. Swab PCR bukan swab PCR lagi. Saya swab PCR itu di tanggal 12 Desember. Anda sebagai suami? Saya sebagai suami. Oke, kan jadi untuk melakukan tracing, Pak. yes. Benar nggak sih? Betul. Nah, ya udah saya lakukan lagi swab PCR di rumah sakit yang sama dengan istri saya itu swabnya. Dan hasilnya keluar positif, Pak. Positif. Di rumah sakit yang sama. Di rumah sakit yang sama. Cuma nilai city value saya itu cenderung tinggi, yaitu 37. Oke. Kan Nah, tadi 35 ya? Ada yang cut off 35 kan, Pak? Jadi seandainya saya tes di salah satu lab yang cut off 35 masuk. saya negatif dong. Oh iya. Tapi kalau saya yang cut off value-nya 40, saya positif. Nah, mungkin orang-orang yang nilai juga kebalik. Iya dong. Cut off value-nya 35 cut Bapak. cut off value 35 saya negatif, Pak. Tapi hasil Bapak adalah Positif. tinggal 37. 37. 37, oke. Kalau cut off value-nya 40, ya saya positif dong. Oke. Nah, mungkin ya beberapa orang itu meragukan yang tadi ini. Misalnya nilai cut off value-nya itu 37 atau kita ambil yang paling tinggi, Pak, 39. Terus dia tanpa gangguan. Iya kan ya? Tanpa gangguan cut off 39. Dia bakal bertanya-tanya, bener nggak sih ada COVID ini? Bentar, gua masih agak mencerna. Jadi kalau misalkan orang dapat nilai cut off value-nya di atas dari itu, berarti negatif. Di atas 40, Negatif. ya tidak ada sampel dong. Tidak- Tidak ada sampel ininya. Yang indikasi COVID-nya itu. Tidak ada berarti negatif. Tidak. Jadi keterangannya itu setelah kan saya udah swab lagi kan dengan hasil negatif kan. Keterangannya itu cuma disebutkan tidak ditemukan sampel SARS-CoV-19 pada spesimen. Yes. Tapi kalau misalnya nilai city value ada, kemungkinan besar itu Anda positif. Oh.
Ya kita bicara sebagai orang awam saja, Pak. Iya. Karena kita kan bukan orang Tuh, kesehatan. buat teman-teman juga yang nonton nih biar sedikit agak paham, saya nanti tambah rontok Pak kalau misalkan ini. Ya. Ya. Pusing juga ya. Terus. Nah, itu sebenarnya yang perlu, kalau kayak kita ini kan engineer ya. Iya. Jadi kadang-kadang kita juga bertanya, Pak, cara kerjanya pengujian sampel itu seperti apa? Ada anak loh bertanya. Apa? Pada bapaknya. Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa? Bener nggak? Iya. Terus kan bertanya. Iya. Tadi sampai bertanya. Kadang-kadang ada yang bertanya kan, seperti apa sih metode cara kerja dari si mesin ini untuk pengambilan mendeteksi ini kan gitu ya. Yeah. Apalagi kayak kita engineer, misalnya kalibrasi si mesin itu dalam berapa kali percobaan gitu loh. Ya kayak misalnya gini lah Pak, Bapak punya yang namanya handphone kan. Handphone kadang-kadang kan muncul catch. Seberapa sering Bapak menghapus catch itu? Tergantung sih nonton apa Pak. Ya udah. Kadang-kadang kan Pak suka nonton dari situs-situs yang itu kan ya. Iya. Terus Nah itu yang perlu sebenarnya penjelasan dari pihak-pihak terkait kurang ke masyarakat. Ya. Jadi sebenarnya standarnya itu seperti apa? Terus cara kerja mesinnya seperti apa? Terus mungkin yang satu lagi itu kayak saya Pak kan OTG. Dampak COVID ini kalau misalnya kena ke saya apa sih? Ya. Apakah paru-paru saya rusak? Ginjal saya rusak? Nanya nggak ke dokter? Ya dokternya saya tanya juga, dia jawabnya cuma gini Pak. Ya kita belum menemukan sebuah kayak bahasanya. Belum menemukan sebuah hasil penelitian yang menunjukkan kalau OTG itu bakal ada efek sampingnya gitu. After dia terkena COVID atau pas saat terkenanya. Iya, karena kan kita baru nonton juga kemarin kan yang Dokter Tompi sama Deddy Corbuzier itu Pak. Iya. Katanya virus COVID. Ini nanti kita taruh di sini linknya ya, yang Dokter Tompi ya. Variannya sudah 8 Pak katanya. Oh, sudah bermutasi. Sudah bermutasi 8. Iya. Nah, ya saya kan survivor. Cuman bahkan saya sendiri atau di hasil lab sendiri memang ada dijelaskan Bapak ini positif SARS-CoV yang tipe A atau tipe B, C, tipe 8 itu sampai G. Enggak sampai tipe H lah. Ya. Kan nggak dijelaskan kan? Benar nggak sih? Ya. Terus dibilang lagi nih. Atau misalnya gini, tipe A itu sama tipe B sebahaya mana? Kan nggak tahu kan? Kita nggak tahu. Ya. Kita nggak tahu. Terus yang selanjutnya itu kan teman saya kan ada juga yang di bagian kesehatan kan? Di share tuh ke saya kalau yang dapat vaksin COVID itu harus yang belum pernah kena COVID. Oke. Ya, oke. Saya udah pernah kena COVID Pak, berarti saya nggak perlu dapat vaksin dong? Mungkin karena Bapak imunnya sudah kebal Pak. Oh, enggak juga Pak. Bapak kalau kena flu itu jumlah virus flu kalau saya nggak salah itu ada 100.000 Pak. Bapak kena flu 1, besoknya bisa kena flu 2, kena flu 3, 4, 5 sampai 100.000. Jenisnya. Jenis flu macam-macam. Memangnya kita sudah tahu kalau misalnya vaksin yang bakal didistribusi. Bapak itu referensinya dari mana? Apa? Bisa mengatakan dari 100, biar teman-teman tahu nih. Kan harus ada best baca, Pak. Oh, pernah baca. Jadi pernah baca ya. Kalau referensinya saya lupa, Pak. Ya. Lanjut, Pak. Terus tadi kan dari flu. Jadi katanya tadi lu bilang kalau yang diberikan vaksin adalah orang yang belum pernah terkena. Tapi lu agak kontra nih dengan itu. Iya, karena gini, Pak. Memangnya kayak vaksin itu salah satu jenis vaksin, salah satu merek vaksin lah ya. Merek Sinovac. Mirip Sino lah. Kita nggak sebutkan Pak-nya. Oke. Karena Pak kan kata-katanya kurang bagus, Pak. Jadi kita merek Sino aja. Sinovac. Merek Sino. Nulisnya juga beda ya. Oh iya, Pak. Iya, cuman ngomongnya doang Sinovac. Elah, Sinovac. Terus merek Sino ini ya dia untuk vaksinnya ini berpengaruh ke virus-virus yang mana saja tadi yang 8 varian itu. Kan belum dijelaskan juga kan, Pak? Jadi dia dapat memperbaiki sistem imunnya untuk virus yang mana? Iya. Apakah general? Maksud lu gitu kan? Iya. Oke. Dan ini perlu, Pak. Hal-hal yang tadi saya sebutkan itu kayak contohnya penyebab
apa dampak COVID ini, apalagi untuk OTG itu seperti apa, harus dijelaskan oleh pihak-pihak terkait, terutama untuk orang-orang di kampung, Pak. Iya. Yang masih awam ya? Masih awam. Tapi setelah lu mengalami kejadian sendiri kepada keluarga kecil lu ini, lu istri terkena COVID, kemudian lu sendiri bang terkena COVID, jadi lu sekarang seperti apa tingkat kepercayaan lu terhadap COVID? Artinya memang ada kan? Ada, Ya. mungkin ada. Saya nggak bisa mengatakan COVID itu 100% ada, Pak. Yes. Tapi kan Bapak kena, Pak. Iya, tapi saya OTG, Pak. Yes. Tapi kan kena, Pak. Iya benar. Tapi dasarnya itu kena apa, Pak? Itu hasil labnya, Pak. Iya, hasil labnya seperti apa gitu loh. Oh iya, iya. Tadi Bapak bilang. Ya, metodenya seperti apa. Iya. Ada sih katanya yang kemarin dari apa? Jurnal dari Universitas Indonesia kalau nggak saya. Kenapa nilai second of value-nya 40? Baru dinyatakan negatif. Yang paling ditakutkan sekarang itu kan sebenarnya kan klaster, Pak. Yes. Kalau kita kena COVID doang mah, apalagi kalau kayak saya OTG, ya mungkin karena imunitas saya tinggi kali ya. Ya. OTG nggak kenapa-kenapa. Tapi kalau misalnya yang kena, ya mohon maaf sudah punya penyakit bawaan, kena dari saya, tiba-tiba itu yang ditakutin betul, Pak. Kayak misalnya kita nih, sorry, gue juga gitu ya. Gue sebenarnya agak aware nih dengan kesehatan sekarang, dengan cara kita berkehidupan yang sekarang disebut sebagai pola apa namanya, adaptasi kebiasaan baru atau AKB ya disingkatnya. Banyak lah istilah-istilah di Jakarta nih, AKB, PSBB part 1, transisi gitu ya. Yang kita takutin bener, Pak. Yang gue takutin adalah ketika nanti misalkan, nauzubillah ya, misal gua kena atau apa, adalah orang-orang terdekat kita yang memang sudah punya penyakit. Betul. Ya, kalau gua sih ya, kalau gua nggak tahu teman-teman di rumah ya pasti sama kayaknya. Orang tua kan siapa yang mau sih orang tua kita sakit ya. Nah, itu sebenarnya kita jaga, Pak. Iya. Ya nggak sih? Benar. Dan ya gimana ya? Kayak kalau misalnya kayak perusahaan kita kan, Pak. Perusahaan kita cukup baik. Nah, kadang-kadang kan kayak kita kan setiap tahun kan dilakukan medical check up kan sama kita kan. Bapak punya penyakit apa, kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, atau misalnya yang lain gitu lah. Nah, kalau teman-teman yang di rumah, terus yang kerja di perusahaan yang tidak informal atau misalnya yang perusahaannya tidak sebagus kita, yang tidak pernah dilakukan medical check up, Pak, dia bahkan nggak tahu dia punya penyakit apa, gitu loh. Bisa saja kan dia punya penyakit lain yang bisa dipicu oleh virus COVID-19 ini supaya menjadi lebih ganas, itu sih. Oke, Bang. Jadi selama lu OTG, pertanyaan gue adalah sekarang, lu nggak ada rasa apa-apa? Nggak ada. Saya masih beraktivitas seperti biasa di dalam rumah ya, di dalam rumah karena saya kan isolasi mandiri. Yes. Saya nggak mau. Berapa lama? 14 hari, Pak, sesuai dengan ketentuan. 14 hari setelah dulu swab lagi. Setelah ketentuan. Swab kedua. Swab kedua. Oke. Cuma saya kemarin ada baca lagi, Pak. Apa? Kalau dari peraturan Menteri Kesehatan, saya lupa nomor peraturan Menteri Kesehatan nomor berapa itu ya. Kalau kita hasilnya positif COVID, tapi dalam jangka waktu 14 hari, kita tidak ada gejala apa-apa. Kita tidak diharuskan, Pak, untuk tes lagi yang kedua. Tes lagi yang kedua. Menurut Bapak bagaimana, Pak? Gimana ya? Kita tanya teman-teman aja. Gimana, guys? Gimana, guys? Tulis di kolom komentar ya. Menurut kalian gimana ya? Menurut kalian gimana? Apakah peraturan Menteri Kesehatan itu bisa kita ikuti atau kita perlu mengambil tes lagi? Iya. Oke. Nah, terus pertanyaan gue adalah setelah lu dinyatakan positif, ada kayak ini enggak sih? Social attack kepada diri lu dan istri? Kan lu kan masih tinggal lagi tinggal di suatu lingkungan tuh. Nah, warga, tetangga pada tahu nggak? Kalau tetangga cuman ada satu orang yang tahu, Pak. Oh gitu. Karena ya kan saya tinggal di perumahan dan di perumahan itu sendiri kan ya masih agak sepi. Masih agak sepi. Yang penting sih saya melakukan isolasi mandiri di rumah, tetap menerapkan protokol kesehatan dan saya tidak menerima tamu, Pak. Soalnya kenapa gue bertanya seperti ini adalah kita tahu kan bahwa misalkan ada tenaga kesehatan saja yang mereka yang kerjanya di bidang kesehatan ketika pulang ke kosannya gitu kan atau ke banyak bahkan warga-warga yang melakukan sebuah tindakan yang tidak sepantasnya gitu, menolak segala macam. Iya, gitu. seakan-akan COVID ini sebuah aib, Pak. Betul, that's it. Itu maksud gue.
Nah itu tapi nggak terjadi kepada lu dan keluarga lu ya, dan istri ya? Tidak terjadi. Untungnya ya? Tidak terjadi, untungnya tidak terjadi. Karena ada malah diasingkan gitu loh. Iya. Itu yang gue sesali gitu. Ada satu orang, satu keluarga misalnya yang terkena COVID, keluarga yang lain malah mengasingkan. Ada juga tapi Pak yang bagus, malah dia mensupport. Banyak juga. Jadi artinya gue tidak mengeneralisir bahwa ada misalkan di suatu lingkungan, di sosial masyarakat, ketika ada yang terkena COVID, itu mereka tidak semuanya mengasingkan, tapi ada juga yang aware Pak. Bahkan ada yang gue pernah lihat ngasih makanan ditaruh di itunya, di garasi, pagarnya, dan banyak banget. Nah itu Pak, kenapa bisa ada yang aware, ada yang merasa itu aib? Ya, karena mungkin penjelasan yang dari pihak terkait masih kurang gitu loh. Seakan-akan COVID ini begitu kena COVID seperti kayak kena kusta Pak kalau dulu Pak. Tapi mungkin nggak sih, mungkin kali ya nanti kedepannya COVID kita udah kayak kita flu biasa aja kali. Mungkin. Ada kemungkinan saking orang kalau yang namanya influenza juga nggak ada obatnya kalau yang ada yang namanya kemungkinan Pak, semua ada kemungkinan Pak. Tapi influenza nggak ada obatnya. Oke Bang, tadi setelah tadi gua tanya di kehidupan sosial masyarakat lu, ya kan? Kemudian gejala benar-benar nggak ada. Lu bisa melakukan aktivitas seperti biasa normal, hanya makan enak segala macam. Tapi penciuman hilang. Hanya istri yang penciuman hilang. Wah, berarti jadi kondisi apapun kalian di rumah, kalau kalian merasa fit gitu kan, masih biasa-biasa aja, atau kalian masih senang berpergian gitu kan ke tempat-tempat keramaian, itu nggak menjamin ya? Nggak menjamin kalau kalian itu bebas. Anjir, ulang-ulang bebasnya. Kok kita bareng ya? Jadi kalau kalian masih suka main-main, badan merasa fit, suka berpergian kemana-mana, itu tidak menjamin kalian bebas dari COVID. Seru ya? Tas dulu dong. Nah, oke. Ini kita udah berapa menit ya? Lama juga. Oh, udah 24 menit. Oke, Bang Libert. Di terakhir nih, sebelum kita tutup acara Detok pada kali ini, ada nggak pesan dan pesan lu sebagai OTG kepada teman-teman di rumah untuk misalkan ya preventif nih, jangan sampai terkena, ataupun kalau yang sudah terkena, pasti kan psikologi ya? Lu psikologi kena nggak awal-awal? Enggak sih. Karena ya mungkin gue ngarepnya iya ya. Iya terus. Berarti dia enggak terus. Secara psikologi mungkin saya tidak takut sama sekali ya dengan namanya COVID ini, karena apalagi kasusnya kan saya OTG Pak. OTG. Benar-benar kayak orang biasa aja. Benar-benar kayak orang biasa aja gitu loh. Kita nggak ada lemas. Nggak ada. Gitu. Nah cuman kalau pesan ke teman-teman yang di rumah ya, ya tetap jaga kesehatan. Tetap ikutin protokol kesehatan yang telah dianjurkan pemerintah. Sama kalau yang paling penting ini sih, kalau teman-teman pulang kampung tuh, misal contohnya saya merantau nih, saya merantau dari Medan. Kalau teman-teman mau pulang kampung, usahakan sih jangan cuman swab antigen sih, kalau saran saya. Kalau bisa swab PCR juga. PCR. Karena antigen kan memang dia kan cuman nguji genetika kita. Sudah bisa. Tapi antigen dicolok juga ya? Ya dicolok, tapi spesimennya kan Pak cuma hidung. Oh, nggak sama kerongkongan? Nggak sama kerongkongan. Kalau swab PCR, kerongkongan dan hidung? Kerongkongan dan hidung. Nah, seperti yang pembicaraannya Dr. Tompi dan Deddy Corbuzier kemarin kan, spesimen itu bisa kita katakan lebih akurat jika semakin ke dalam Pak. Jadi kalau misalnya diambil cairan dari paru-paru, itu lebih akurat lagi. Nah, kita kan cuma mau menghindarkan teman-teman ini menularkan virus ini ke saudara-saudari kampung yang mengakibatkan klaster baru terbuka kembali. Itu sih. Jadi tetap aware dengan yang namanya COVID ini, tetap jaga kesehatan, lakukan protokol kesehatan dengan baik. Udah itu aja sih. Itu ikuti, karena sedih banget. 7.000 udah kemarin gua baca kasus terbaru Indonesia satu hari 7.000 udah cuy. Iya. Kasus baru kan 7.000. Cuman yang mati berapa gitu? Iya. Oh, ini fatality rate-nya. Fatality rate. Oke. Oke, Bang. Terima kasih sekali lagi Bang Libert, sehat selalu. Gua doakan mudah-mudahan teman-teman juga yang di rumah sehat selalu, yang nonton acara Detok, dan semua yang tidak menonton juga, tapi gue saranin menonton. Sehat selalu di rumah. Dukung channel ini. Ya kalau kalian suka dengan video ini dan channel ini, silahkan di like, di komen, dan di share sebanyak-banyaknya, dan di subscribe. Kalau yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan yang sudah dan belum, silahkan tonton video-video selanjutnya dan video-video lain yang sudah gue upload. Terima kasih, sampai berjumpa. Tetap semangat, tetap sehat selalu Bang. Gue tutup acara hari ini. Dan oke, itu aja. Terima kasih.
Kita dadah. Nah.